Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kimia. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita. Kita akan membahas tentang lanjutan dari kimia unsur, yaitu tentang alkali dan alkali tanah. Nah, saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Mem. Ya, hari ini kita bahas tentang alkali dan alkali tanah. Adapun indikator pembelajaran yang harus tercapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur golongan alkali dan alkali tanah. Kemudian siswa dapat menjelaskan manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur alkali dan alkali tanah. Nah, jadi ini golongan yang ketiga, yaitu tentang unsur alkali. Yang kita tahu, unsur alkali atau golongan 1A itu termasuk ke bagian kelompok yang reaktif, ya. Dia sangat-sangat reaktif. Kalau kita bandingkan antara alkali dan alkali tanah, kereaktifan alkali itu jauh lebih besar dibandingkan logam alkali tanah. Nah, logam alkali juga disebut dengan logam yang lunak. Nah, itu yang membandingkan dia dengan alkali tanah. Yang pertama, kereaktifannya jauh lebih besar, kemudian dia disebut logam lunak. Kalau alkali tanah disebut logamnya logam yang keras. Artinya lunak, dia dapat dibentuk dan ditempah ya, Nak, ya, sesuai yang kalian inginkan. Nah, kita lihat di sini, golongan alkali atau golongan 1A, itu kelompoknya ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, disebut golongan 1A karena elektron valensinya itu berakhir di subkulit Ns1. Atau elektron valensinya itu adalah 1. Nah, di sini dia sangat-sangat reaktif, kereaktifannya. Kemudian, dia dapat membentuk ikatan ion. Jelas, kenapa bisa membentuk ikatan ion? Karena logam ditambah dengan non-logam membentuk ikatan ion. Kemudian wujudnya seperti yang saya bilang tadi, dia padat dan lunak, sehingga dapat diiris atau dibentuk. Nah, warnanya, warna logam ini, itu adalah abu-abu. Kemudian untuk warna nyala sendiri, kita lihat. Litium, ketika kita kasih pemantik api, dia akan mengeluarkan warna nyala, yaitu warna merah. Kalau natrium bisa dilihat di gambarnya, Nak. Warna nyalanya itu adalah kuning, kemudian kalium itu ungu. Ini maksudnya kalium ya, Nak, ya, bukan kalsium ya. Kalium, kemudian rubidium itu ada merah, dan cesium itu biru. Kenapa francium tidak, Miss? Karena francium termasuk golongan radioaktif. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kecenderungannya. Seperti yang saya bilang tadi, kereaktifannya dia sangat reaktif. Nah, kalau kita bandingkan dari atas ke bawah, kereaktifannya akan semakin besar. Artinya dari atas ke bawah, kereaktifannya semakin besar. Berarti siapa yang paling reaktif adalah cesium. Kemudian dari atas ke bawah, kestabilannya menurun. Karena kestabilannya menurun, maka dia lebih reaktif. Artinya lebih mudah untuk membentuk senyawa dengan unsur lain. Kemudian untuk kuat basanya, dari atas ke bawah pembentukan basanya juga semakin kuat. Artinya CSOH basanya itu lebih besar daripada LiOH gitu ya. Yang kita tahu semuanya golongan alkali ditambah dengan air akan membentuk basa kuat ya, Nak. Tapi yang paling kuat itu adalah cesium. Karena dari atas ke bawah kekuatan basanya akan semakin besar. Nah, kita lanjutkan di mana logam alkali itu sangat-sangat reaktif dibilang ya. Bukti kereaktifannya, dia sangat reaktif dengan air. Di mana ketika logam alkali ini kita dekatkan dengan air seperti natrium saja, itu akan membentuk api. Nah, bayangkan logam natrium kita kasih air itu membentuk api. Nah, kemudian dia membentuk basa kuat dalam air, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian dia reduktor kuat dan oksidator konduktor yang baik. Nah, kalau semalam saya bilang halogen itu termasuk ke dalam
kelompok unsur yang oksidator yang baik. Sedangkan reduktor yang baik itu berada di sebelah kiri, yaitu si alkali. Nah, ingat ya nak ya, kalau oksidator itu dia golongannya halogen, kalau reduktor golongannya itu adalah alkali. Kemudian golongan alkali juga konduktor yang baik, artinya konduktor dia dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, kemudian untuk reaksinya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, reaksi logam alkali ditambah dengan air akan menghasilkan basa alkali, yaitu basa yang kuat ditambah dengan H2. Nah, H2 inilah yang menyebabkan terjadinya pembakaran. Lihat, nah, adanya api di sini. Karena apa? Karena ada dihasilkan gas. Gasnya membentuk api. Seperti litium, kan saya bilang tadi, nak, kereaktifannya meningkat dari atas ke bawah. Sehingga kalau litium ditambah dengan litium ditambah dengan air, dia tidak membentuk api, hanya berupa asap. Kalau udah ke natrium, dia sudah membentuk api. Kemudian ke kalium, apinya semakin besar. Seiring meningkatnya nomor atom, maka kereaktifannya juga semakin besar, sifat basanya juga semakin kuat, kestabilannya semakin menurun. Oke, kita lanjutkan. Untuk reaksinya dengan hidrogen, dia akan menghasilkan hidrida, senyawa hidrida alkali. Nah, untuk senyawa hidrida seperti yang kita bahas di Bilox, pernah kita bahas, di mana di sini bilangan oksidasi H-nya -1 ya. Karena natrium di sini +1. Oke, kemudian selanjutnya reaksinya dengan oksigen. Nah, kalau dia oksigennya cukup, maka logam alkali ditambah oksigen akan menghasilkan oksida alkali. Ini oksida alkali. Na2O. Nah, kalau dia oksigennya itu berlebih, artinya banyak oksigennya berlebih di akhir reaksi, maka dia akan menghasilkan peroksida alkali. Ingat kan peroksida itu Na2O2. Yang O-nya itu di sini -1, ya kan? Nah, kemudian bisa juga dia menghasilkan superoksida alkali. Ya, ini juga sudah kita bahas di dalam Bilox kemarin, bilangan oksidasinya. Jadi kalau oksigennya cukup, dia hanya menghasilkan oksida alkali. Kalau di oksigennya berlebih, akan menghasilkan peroksida dan superoksida. Oke, kemudian yang keempat, reaksinya dengan halogen. Logam alkali ditambah gas halogen akan menghasilkan halida alkali atau berupa garam. Ya, natrium ditambah klorin, gas klorin akan menghasilkan natrium klorida. Ya, akan menghasilkan garam. Nah, itulah reaksi pada logam alkali. Nah, kemudian kita ke kegunaannya. Kegunaan unsur alkali sangat banyak ya. Yang pertama litium. Litium digunakan untuk pengisi baterai litium ion. Ya, pernah kan kita bahas di sel volta, nak? Baterai itu diisi dengan litium. Kemudian penambah daya tahan korosi aluminium. Ya, jadi aluminium bisa kita tambahkan litium untuk menahan korosi. Kemudian yang kedua adalah natrium. Nah, natrium ini yang paling banyak fungsinya di kehidupan kita, karena juga jumlah dia di alam sangat banyak ya nak ya. Yang pertama, dia bisa menjadi reduktor, karena tadi dia reduktor yang kuat, menghasilkan titanium. Kemudian pendingin reaktor nuklir. Kemudian pengisi lampu jalan raya. Jadi kalau kalian lihat, pinggiran jalan raya itu kan berwarna biasanya. Dia berupa seperti kecil-kecil gitu, dan dia ketika terkena sorot lampu mobil akan menghasilkan cahaya. Di situ ada natrium. Nah, biasanya itu di jalan-jalan yang sunyi, dan di kiri kanannya itu berupa hutan atau kebun. Itu biasanya di pinggir jalan rayanya diberikan natrium untuk penerangan. Nah, kemudian dia juga NaOH, dia bisa membuat sabun dan kertas. Kemudian NaCl garam dapur, pengawet, ya. Kemudian NaHCO3 itu adalah soda kue. Jadi soda kue, rumus kimianya itu adalah NaHCO3. Kemudian Na2CO3 itu untuk pengolahan air, pembuatan sabun, deterjen, obat, kertas, dan kaca. Banyak sekali fungsinya. Kemudian yang terakhir ada kalium. Nah, kalium ini untuk garam pada fotografi, kemudian KMNO4 untuk desinfektan,
KCl dan K2SO4 itu untuk campuran pupuk. Nah, jadi hanya 3 ini nak yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari karena dia juga yang banyak terdapat di alam. Selebihnya itu sangat sedikit di alam. Kemudian untuk pembuatan unsurnya, secara umum pembuatan unsur logam alkali semuanya dihasilkan dan dibuat melalui proses elektrolisis lelehan garam halidanya. Melalui proses elektrolisis lelehan garam halidanya. Nah, namun di sini ada perbedaan, ada nama untuk proses pembuatan natrium itu namanya proses down. Ya, jadi untuk proses pembuatan natrium namanya proses down. Tetap yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Nah, inilah untuk logam alkali. Jadi dia logam yang sangat reaktif dan di alam itu dalam bentuk mineral banyak ditemukan. Nah, kita lanjut untuk yang kedua, ini pembandingnya ada logam alkali tanah atau golongan 2A. Logam alkali tanah sendiri yang saya bilang yang membedakan dia itu kereaktifannya itu lebih kecil dibandingkan dengan logam alkali. Kemudian logamnya itu juga logam yang keras, bukan yang lunak. Nah, untuk golongan alkali tanah, di sini kelompoknya ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, radium itu juga termasuk yang radioaktif. Nah, dia dikelompokkan di golongan 2A karena memiliki kesamaan elektron valensi, berakhir di subkulit Ns2. Artinya elektron valensinya 2. Nah, kalau Be dan Mg yang kita tahu ya nak ya, BeOH 2 kali dan MgOH 2 kali termasuk basa lemah. Kenapa dia lemah? Karena juga kereaktifannya itu sedikit kecil kereaktifannya. Jadi antara Be dan Mg kereaktifannya itu kecil, kemudian kalau Ca, Sr, dan Ba itu dia reaktif. Artinya dengan penambahan nomor atom, seiring bertambahnya nomor atom, kereaktifannya akan semakin meningkat, di mana Be dia dan Mg kurang reaktif. Oke, kemudian untuk ikatannya, Be dia akan membentuk ikatan kovalen, sendirian ya nak ya. Jadi BeCl2, kalau kita bilang BeCl2, itu ikatannya ikatan apa? Ikatan kovalen. Beda dengan kelompoknya yang lain, jika berikatan dengan logam akan membentuk ikatan ion. Gitu. Kalau Be dia bentuknya padat, Mg dan sampai Ba itu dia padat agak lunak. Intinya dia padat sih, nak. Warnanya Be itu abu-abu. Kalau Mg, Ca, Sr, dan Ba warnanya perak. Nah, kalau warna nyala sendiri, Be dan Mg warna nyalanya putih. Jadi kalau kalian pernah melihat Mg itu dibakar pakai api, dia akan menghasilkan warna nyala putih. Kemudian dia akan menghasilkan MgO ya, berupa seperti debu. Kemudian Ca itu warnanya jingga, strontium merah, dan barium itu hijau. Nah, ini untuk kecenderungannya. Seperti yang saya bilang tadi, energi ionisasinya akan semakin besar. Artinya dia semakin sulit untuk melepas elektron. Kalau semakin sulit melepas elektron, maka dia akan semakin kurang reaktif, gitu ya, nak. Kemudian kereaktifannya dari atas ke bawah semakin meningkat, benar ya? Karena Ba itu paling reaktif. Kalau kekuatan basanya juga dari atas ke bawah semakin kuat basanya. Artinya apa? Be dan Mg basanya basa lemah. Sedangkan yang lainnya CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali basanya adalah basa kuat. Itu sering jadi pertanyaan, Be dan Mg itu basanya basa apa? Dia basa lemah. Nah, kemudian untuk sifat reduktornya, di sini juga untuk logam alkali tanah, sifat reduktornya itu lebih lemah dibandingkan alkali. Nah, karena energi ionisasinya di sini dia lebih rendah tapi lebih tinggi dari alkali. Kemudian jari-jari atomnya lebih besar. Bukti kereaktifannya dia reaktif terhadap air kecuali Be dan Mg. Kemudian pembentukan basa kuat dalam air tapi lebih lemah dari basa alkali. Dan Be dan Mg itu merupakan basa yang lemah. Dia reduktor yang kuat, termasuk reduktor kuat, tapi lebih lemah juga dari alkali, seperti yang saya jelaskan tadi.
Nah, kita langsung masuk ke reaksinya. Reaksi dengan air. Kalau logam alkali tanah bereaksi dengan air akan menghasilkan basa alkali ditambah H2. Namun di sini karena kereaktifannya itu tidak terlalu reaktif dibandingkan alkali, maka tidak membentuk nyala api, ya Nak ya. Nah, kalau Ca, Sr, dan Ba itu reaktif terhadap air. Namun kalau Mg, dia hanya bereaksi di air panas. Kalau Be tidak bereaksi sama sekali dengan air. Ingat ya Nak ya, Mg dia hanya bereaksi di air yang panas, artinya air yang mendidih. Kalian reaksikan dengan Mg, baru terjadi reaksi, menghasilkan basa. Kalau dengan Be tidak terjadi sama sekali reaksi dengan air. Itu ya. Nah, kemudian reaksinya dengan oksigen akan menghasilkan oksida alkali tanah. Seperti yang saya bilang tadi, Ca, Sr, dan Ba reaktif terhadap oksigen, sedangkan Be dan Mg hanya bereaksi di permukaan saja. Itu yang membedakan dia dengan alkali. Kalau alkali tadi akan menghasilkan senyawa oksida, kemudian kalau berlebih akan menghasilkan superoksida dan peroksida. Sedangkan kalau oksigen hanya menghasilkan oksida. Kalau alkali tanah hanya menghasilkan oksida, namun untuk Be dan Mg tidak, hanya bereaksi di permukaannya saja ya Nak. Nah, kita lanjut untuk reaksinya dengan halogen. Sama seperti alkali, reaksinya dengan halogen akan menghasilkan garam halida. Nah, garam halidanya di sini MgCl2. Kenapa Cl-nya 2? Karena Mg kan 2 positif. Karena dia logam alkali tanah. Nah, kemudian reaksinya dengan asam kuat akan menghasilkan garam juga ditambah dengan H2. Misalnya kita reaksikan dia dengan asam kuat HCl akan menghasilkan CaCl2 ditambah gas H2. Nah, kemudian yang kelima, reaksinya dengan basa kuat kemudian ditambah air akan menghasilkan basa lain ditambah dengan H2. Ini juga jarang ya Nak ya. Umumnya yang sering itu adalah reaksinya dengan air dan dengan halogen. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelarutannya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, nah lihat di bagian yang sini, Nak. Nah, kalau kita lihat kelarutan alkali tanah sebagai larutan. Kalau dia Be, dia tidak bereaksi dengan OH, Mg juga tidak bereaksi. Sedangkan Ca sampai Ba dia bereaksi ketika dengan OH, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk dengan CrO42 negatif, dia akan larut sampai Sr, sedangkan Ba tidak. Ini bisa kalian lihat, ini juga sering masuk ke dalam soal. Dengan kelarutan basa dan garamnya ini ya. Jadi kita lihat di sini, Be, MOH itu ada. Kemudian untuk yang lainnya, untuk CrO4, SO4 dia tidak ada. Jadinya Be itu hanya BeOH 2 kali ya. Tidak ada BeCrO4 tidak ada. BeSO4 juga tidak ada ya. Nah, untuk Mg begini bisa kalian lihat sendiri untuk kelarutannya. Jadi saya lebih gampang lihat yang ini sih Nak, tabel yang ini. Jadi kalau untuk CO32- dia tidak ada semua, tidak bisa. Jadi tidak ada BeCO3 gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kelarutan pada hidroksida makin ke bawah makin besar. Benar ya, Nak? Kelarutan hidroksida dari atas ke bawah semakin besar. Ya kan? Ba itu paling besar dia kelarutannya. Kemudian kelarutan untuk kromat, sulfat, dan oksalat makin ke bawah makin besar. Kromat, kemudian sulfat, kemudian oksalat, makin ke bawah juga semakin besar. Nah, alkali tanah semuanya tidak larut dalam karbonat, benar kan? Nih, alkali tanah semuanya tidak larut dalam karbonat. Karena dia di sini silang semua di karbonat nih, bisa dilihat. Silang semua, artinya dia tidak larut dalam karbonat. Nah, kita lanjut. Untuk alkali tanah juga yang paling sering di soal UN itu tentang kesadahan air. Nah, apa itu air sada? Air sada itu adalah air yang ketika kalian kasih sabun, dia tidak akan menghasilkan
busa. Artinya apa? Airnya di situ mengandung logam-logam. Logam apa di dalamnya? Itu ada logam alkali tanah, yaitu di dalam air sada mengandung ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Artinya apa? Ketika air kita mengalami kesadahan, kita akan boros sabun. Kan dia kita tambah sabun, dia kan tidak menghasilkan busa. Maka akan kita tambah terus, toh juga tidak akan menghasilkan busa, karena di dalamnya mengandung ion Ca dan Mg. Air sada disebut juga air yang lunak. Nah, air lunak itu yang tidak mengandung, kalau air sada dia mengandung Ca2 positif dan Mg. Nah, kesadahan dibagi dengan dua, nak. Ada kesadahan sementara dan ada kesadahan permanen atau tetap. Bedanya apa? Kesadahan sementara itu adalah mengandung garam Ca dan Mg dengan anion HCO3. Ingat ya. Kesadahan sementara itu mengandung Ca dan Mg dengan anion HCO3 negatif. Berarti di situ ada CaHCO3 2 kali, kemudian ada MgHCO3 2 kali. Dikatakan kesadahan sementara karena ketika kita panaskan, kesadahannya itu sudah hilang. Artinya kesadahan sementara akan hilang ketika kita panaskan. Nah, apa bedanya dengan kesadahan tetap atau permanen? Kesadahan tetap atau permanen adalah air yang mengandung ion Ca dan Mg yang berikatan dengan anion lain. Bisa CaCl2, kemudian bisa CaSO4, begitu ya, nak? Artinya dia kecuali dengan HCO3 ini. Nah, kesadahan permanen atau tetap tidak akan hilang ketika kita panaskan. Nah, dia bisa hilang ketika kita tambahkan Na2CO3. Nah, ketika kita tambahkan Na2CO3, misalnya di sini kan ada, saya buat CaCl2. Ini yang menyebabkan kesadahan tetap. Ditambah Na2CO3. Nah, ini akan diubah dulu menjadi CaHCO3 2 kali ditambah dengan, nah di sini misalnya ada H2, H2O gitu ya. Nah, ya kan ada air, ada H2O ditambah dengan NaCl gitu. Nah, jadi kan kita ubah dulu dia menjadi kesadahan sementara sehingga kita panaskan akan hilanglah kesadahannya gitu. Jadi ada beberapa step untuk mengubah kesadahan permanen menjadi air lunak kembali atau air yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian kerugiannya yang pertama mengurangi efektivitas pencucian dengan sabun. Seperti yang saya bilang tadi, kita kan maunya itu hemat sabun. Namun kalau air kita air sada, sabunnya akan boros. Nah, kemudian dia akan membentuk garam-garam kalsium dan magnesium yang sukar larut dalam air sehingga dia mengendap pada pipa dan menyumbat. Itulah yang menyebabkan pipa kita kok bumpet, kok nggak keluar airnya, itu karena air sada. Jadi dia membentuk sumbatan seperti di gambar yang saya berikan itu. Nah, kemudian cara melunakkannya atau membuatnya menjadi air yang biasa kembali dengan menambahkan kapur bisa, dan menambahkan soda abu atau yang saya bilang tadi Na2CO3. Nah, bisa juga kita gunakan resin penukar ion, namun ini sangat sulit kita lakukan untuk membuat resin penukar ion. Nah, kemudian juga bisa dengan prinsip destilasi, osmosis, dan elektrodialisis, juga ribet ya, nak ya. Yang paling mudah kita lakukan dengan menambahkan soda abu atau Na2CO3. Nah, untuk kegunaannya, logam alkali tanah dan senyawanya ini, yang pertama magnesium digunakan sebagai aliasi magnalium untuk bahan konstruksi bangunan, kendaraan, kapal, laut, pesawat terbang. Nah, jadi kalau pesawat terbang itu, dia berasal dari Mg dan Al. Nah, aliasi itu termasuk namanya alloy. Nah, jadi alloy itu adalah campuran dua logam yang sifatnya akan lebih kuat dibandingkan logam asalnya. Jadi di sini Mg ditambah dengan Al itu menghasilkan alloy atau aliasi baru yang dia sifatnya lebih kuat dibandingkan Mg dan Al itu sendiri. Itulah namanya alloy. Nah, kemudian Mg juga bisa mencegah korosi. Kemudian MgOH 2 kali, ini juga sering ditanyakan, itu fungsinya sebagai obat emah, ya.
Kenapa kita bisa sakit mah? Itu kan karena asam lambungnya naik. Asam lambung ditambah dengan basa lemah ya, MgOH 2 kali, dia akan netral kembali. Kemudian magnesium klorida heksahidrat itu bisa untuk kain, kertas, dan keramik. Nah, kalau kalsium yang pertama bisa pembuatan soda kue, CaCO3 untuk beton dan marmer ya. Batu bata dan marmer. CaO itu untuk semen dan kaca, kemudian CaC2 untuk gas asetilena. Yang paling sering ditanyakan itu pembentukan semen. Semen itu senyawanya apa? CaO gitu ya. Nah, dalam bentuk garamnya strontium digunakan sebagai kembang api. Bisa kita lihat di sini. Jadi kembang api itu berasal dari warna nyala logam alkali tanah, yaitu strontium. Nah, aliasi beryllium atau alloy dari Be dan Cu digunakan untuk alat industri. Nah, Be dan Cu, kalau tadi Mg dan Al ya. Nah, beryllium oksida titik lelehnya tinggi sehingga digunakan untuk osilator listrik pada temperatur yang tinggi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, alkali itu proses pembuatannya dengan elektrolisis lelehan garamnya. Sama seperti alkali tanah, juga didapatkan dari elektrolisis cairan atau lelehan garamnya. Nah, kemarin ada pertanyaan, Miss, cairan itu mengandung air tidak? Tidak ya, Nak ya. Jadi cairan itu tidak mengandung air, dia sama dengan lelehan. Nah, jadi cairan itu dia cairan murni tanpa ada campuran dari pelarut. Ya. Ingat ya, cairan itu juga tidak mengandung air. Nah, kemudian kalau tadi Na, nama prosesnya adalah down. Kalau Mg, nama prosesnya adalah DAO. Proses DAO. Kalau kemarin, nama proses klorin itu adalah Weldon atau Daikon. Nah, itu yang harus diingat nama prosesnya. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang alkali dan alkali tanah. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Silakan ditanyakan untuk alkali dan alkali tanah. Nah, sebenarnya pertemuan kalian alkali dan alkali tanah itu di psikologi itu minggu depan ya, Nak ya. Jadi live teaching-nya lebih cepat dibandingkan di psikologi kalian. Silakan bertanya, Nak. Saya harap ada pertanyaan ya. Jadi kalian tidak hanya mendengar dari saya, kalian juga ada rasa ingin tahu untuk ini. Biasanya ini paling sering di soal UN ya, Nak ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau gitu buka kameranya, saya mau lihat kalian dulu kalau enggak. Soalnya enggak ada yang bersuara dari tadi nih. Ayo Hotma, Taufik, Eca, Abdi, Fajira, Rani, Syifa, Amanda, Cherry. Silakan buka kameranya, saya mau lihat satu persatu. Ayo. Agar dilanjutkan. Ayo, jangan-jangan tidur nih semua nih. Nah, Syifa udah buka nih. Oke. Yang lain? Nah, Amanda juga udah. Eca juga. Yang lain, Rahmi. Agar dilanjutkan nih, pembelajaran PKN. Kalau enggak, belum saya tutup nih. Baru 3 orang yang berani nih. Si Rahmi berarti belum mandi ya. Oh, udah. Si Rahmi udah berani. Tapi cuma sampai hidung ya. Rani. Oke. Cherry. Yang cowok nggak berani ya? Oke, Mariana udah, Fajira udah, Abdi nggak berani. Mariana, Fajira, Abdi mana Abdi? Iya, Miss. Mana? Buka dulu kamera kamu. Ayo, Taufik langsung kabur. Ya, si Taufik langsung lift ya. Oke lah. Nah, terima kasih Nak untuk hari ini. Tetap belajar, tetap semangat. Kemudian ulang-ulang aja nanti videonya ketika minggu depan kalian sudah mulai belajar di psikologi. Kalian ulang lagi pembahasannya melalui video ini atau melalui modul yang telah diberikan.
Nah, saya ucapkan terima kasih bagi yang telah join hari ini dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.